Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wa golongan manusia wal insi, golongan jin wal insi lan manusia. Alam yatikum ana tanikan ing sira kabeh sapa rasulun pira-pira utusan minkum saking sira kabeh ai min majmu'ikum tegese saking kumpulan sira kabeh. Ai ba'dikum tegese setengah sira sebagian sira kabeh as-sadiqi kang beneri bil insi lan manusia au rusulul jinni utawa pira-pira utusan jin nuduruhum tegese pira-pira kang nguwai peringatan, pira-pira pemberi peringatan jin alladzina yastami'una alladzina kang yastami'una kang krungu sapa alladzina kalamar rusuli ing dawuh pira-pira utusan Allah bayu belimuna mongko padha nyampaiaken sapa rasul qaumahum ing bayu belimuna mongko nyampaiaken sapa alladzina qaumahum ing qaum alladzina. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum wahai golongan jin dan manusia alam ya'tikum bukankah telah datang kepada kalian wahai jin dan manusia alam ya'tikum bukankah telah datang kepada kalian rusulun utusan-utusan Allah minkum dari kalian. Nah ini itu dipahami dengan benar bahwa sing dimaksud rusulun minkum itu adalah utusan kalian jin dan manusia, dan sing dimaksud utusan itu adalah menungso sing diutus Allah kepada manusia dan jin. Jadi rusulun minkum itu bukan berarti utusan Allah dari masing-masing golongan menungso dan dari masing-masing golongan jin. Artinya gak ono jin dari utusan Gusti Allah itu gak ono. Ya, utusan Gusti Allah itu hanya dari golongan manusia dan hanya laki-laki. Gak ono wedok dari utusan Gusti Allah itu gak ono. Jadi utusan Allah itu dari golongan menungso dan laki-laki. Nah, sing dimaksud alam ya'tikum rusulun minkum bukankah telah datang kepada kalian utusan dari kalian, maksudnya adalah menungso sehingga Allah diutus kepada manusia dan jin. Ya, bahkan Nabi diutus kepada manusia dan jin. Atau yang dimaksud utusan jin itu bukan utusan Allah dari golongan jin, tetapi yang dimaksud utusan dari jin itu adalah jin-jin sing mendengarkan ayat-ayat tokoh Nabi, kemudian mereka menyampaikan kepada alam jin, kepada jin yang lain. Dan itu akeh nas Quran berbicara seperti itu. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an
falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi ila akhir ayat. Yang ayat itu Gusti Allah cerita bahwa Gusti Allah ngenggokno beberapa jin yastami'una ilaikal Qur'an, dan jin-jin itu mendengarkan kanjeng Nabi membaca Al-Quran. Yastami'una Al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika jin-jin itu mendatangi kanjeng Nabi ketika itu saat membaca Al-Quran, maka jin-jin itu berkata kepada sesama jinnya, ansitu, mendengar. Mereka mendengarkan bacaan Nabi. Falamma qudiya wallaw ila qaumin mundirin. Ketika Nabi telah selesai membaca Al-Quran, maka jin itu kembali kepada kaumnya sesama jin, mundirin, memberikan peringatan. Jadi jin-jin itu menyampaikan Al-Quran dari Nabi kepada sesama jin, memberikan peringatan. Ya Allah peringatan ikuman, qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kemudian jin yang mendengarkan Quran dari kanjeng Nabi itu mengatakan kepada jin yang lain yang tidak mendengarkan bahwa kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab itu tidak bertentangan dengan apa yang diturunkan kepada Musa, tetapi justru membenarkan apa yang diturunkan kepada Musa. Kemudian kitab itu masih Al-Quran itu yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang benar, kepada ilal haqqi, kepada kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Kemudian terusnya pituturik jin namanya pada jin memang, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bik yaghfir lakum min dzunubikum ila akhir ayat. Kemudian jin itu berkata kepada sesama jin jika krungu Quran orang Nabi mau bahwa ajibu da'i Allah, sembah danono da'i Allah, da'i ini Gusti Allah iki lho, masih utusan Allah itu sembah danono imano, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Malah yujib da'i Allah, dan barang siapa sehingga mengijabai da'i ini Gusti Allah, tidak iman kepada utusan Allah, Faidah Isabi Mu'jizin, maka Allah tidak lemah untuk menyiksa. Intinya sing dimaksud utusan dari golongan jin itu duduk utusan Gusti Allah sing statusnya adalah Rasulullah, koyok Nabi Muhammad itu duduk. Sing dimaksud Rasulullah minggu utusan dari golongan manusia, ya berarti utusannya Allah. Dari golongan jin, utusan dari golongan jin maksudnya adalah jin sing mendengarkan bacaan Al-Quran dan menyampaikan kepada jin yang lain. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang utusan-utusan dari golongan kalian, kemudian dipahami bahwa oh berarti Allah mengutus utusan kepada manusia iku rupa menungso, kemudian Allah mengutus kepada jin berarti utusan ke golongan jin. Soalnya dari rusulun minkum, utusan dari golongan kalian berarti menungso duwe utusan Allah dewe, jin duwe utusan Allah dewe. Nah, supaya tidak dipahami seperti itu. Nah, jadi rusulun minkum, utusan Allah kepada manusia iku yo menungso, kepada jin yo menungso apa doai. Nah, sing maksud utusan dari jin iku mang yaiku adalah jin yang mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad, kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Qul uhiya ilayya annahu istama'na nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba
yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ibu bagi Nabi kalau Allah diperintah untuk menyampaikan kepada bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya anna ustama'ana faru minal jinni telah mendengarkan kepadaku sebagian golongan jin. Lah, ini menunjukkan bahwa agama itu bukan ranah logika. Ngerti ya? Ini kapan agama itu ranahnya logika, maka uangku gak iso iman. Paham ya? Ini loh, Al-Quran itu bicara jin. Oke. Bahkan turun surat anane surat jin. Iku mah ukul wahya ilaiya nusnamarung sak 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 surat itu kabeh cerita jin. Wa anna minnal muslimuna minal qasitun. Jin itu mengatakan bahwa dari kami ada yang muslim, dari kami ada yang kafir. Itu jin menceritakan dirinya. Jadi Al-Quran itu cerita tentang jin. Kemudian banyak hadis-hadis sahih cerita tentang jin. Di antara ini Kanjeng Nabi Dawud, sing mana ini adalah kalian ya istinja jarum Jawa pepel jangan menggunakan tulang karena itu adalah rezeki golongan jin. Paham ya? Kalian jangan istinja menggunakan tulang karena itu adalah rezeki golongan jin. Udah Kanjeng Nabi. Tetapi apakah itu secara ilmiah iso dibuktikan? Ya gak iso. Sampai saya ini gak ono penelitian ilmiah sing iso membuktikan keberadaan jin itu gak ono. Iku sing jin, durung malaikat itu. Hmm. Maka agama itu ranahnya adalah hati. Agama itu diimani, bukan diakal. Ini agama itu dipaksa, mlebu akal. Akhirnya itu terjadi adalah kekufuran. Ini agama itu dipaksa, mlebu akal. Yang terjadi adalah kekufuran. Ya contoh itu malu jin iman. Al-Quran cerita jin, hadis-hadis sahih banyak cerita tentang jin, termasuk iki dan Nabi mulang, Allah madu kamar mandi, WC Allah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu dari khubuthi, setan laki-laki, khaba'ith, jin wedok. Lalu dalam hadis kan Nabi menjelaskan bahwa ketika uang kumang masuk kamar mandi dan tidak berdoa, maka aurat itu ditelok jin lanang, ditelok jin wedok. Dan uang kumang ke kamar mandi berdoa, maka Gusti Allah menurunkan hijab sehingga jin-jin ini tidak bisa melihat aurat manusia. Yes. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Tidak bisa. Maka agama itu adalah kepatuhan, agama itu adalah soal keimanan, agama itu diimani, tidak dilogikakan, tidak semua bisa dilogikakan. Makanya pada waktu Kanjeng Nabi menceritakan Isra Mi'raj, itu uang-uang sing lemah iman, murtad. Karena karena tidak masuk dalam logika mereka. Mereka itu punya tajrubah, punya pengalaman. Mereka itu berdagang, sering mondar-mandir Mekah, Syam, ya, Mekah, Damaskus itu sering. Jadi mereka itu punya hitungan sendiri berdasarkan pengalaman. Kok sampai wali songo, limang dino, seperti itu. Maka orang Mekah itu juga punya pengalaman bahwa perjalanan ke Mekah, mengenai Damaskus, mengenai Syam, mengenai Palestina itu sekian hari itu ngerti. Dan Kanjeng Nabi cerita bahwa Kanjeng Nabi wanita mengenai Baitul Maqdis sewengi tok. Maka wong sing lemah iman itu murtad sanalika. Pola napa? Termasuk logika. Hakim. Padahal saya itu istilahnya syubhat ya, istilah keraguan yang ditanamkan oleh orang-orang
Barat itu supaya melogikakan agama. Pokoknya itu dimasuk harus logis. Nah, kalau logis dibuat, jadi gimana? Insya Allah ini cerita jin. Bisa dibuktikan jin saya buka iso. Wong ngomel dewi jadi yai ya itu nek jin terus ditambani. Kalau nang dokter jiwa itu nek jin wah itu stres bla 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 macam. Jadi agama itu diimani, bukan dilogikakan. Ya dilogikakan orang akan tersesat. Soalnya di antara asas daripada agama itu adalah iman kepada yang gaib, yang memang oleh Allah tidak dinampakkan sebagai ujian. Nah, nek nampak lah ya kabeh iman. Gusti Allah tentang swarga sampai bisa belok. Gusti Allah tentang neraka sampai bisa belok. Ya iman kabeh kada ada ujian. Termasuk iman kepada malaikat, iso dibuktikan nomor iso. Maka agama itu diimani, bukan dilogikakan. Ya, dilogikakan, ujung-ujungnya sesat. Walaupun sebagian orang itu berusaha melogikakan agama, ya ono sing logis, ya ono sing tidak logis, ya kan jadi gimana? Mereka ini. Ya kusune kang podo cerita, ya kusune kang cerita. Sapa rusul alaikum masih sira kabeh ayat ing profilat ing semua yang dirunakum lan memberikan peringatan sapa rusul ing sira kabeh liqa yaumukum ing ketemu ni dina ira kabeh ada ya iklatina qalu ucap sapa jin masyarul jin wal insi annahum tak temeni wong akeh bukan wong wong akeh bukan pirina padha kufur. Jadi disuruh dina kiamat iku ada satu fase di mana jin manusia ini ditakoni oleh Gusti Allah, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan Allah yang menyampaikan agama ini, yang telah memberikan peringatan kepada kalian tentang datangnya hari ini, maksudnya hari kiamat. Kemudian mereka mengatakan qalu syahidna ala anfusina. Mereka qalu syahidna ala anfusina, kemudian mereka mengatakan bahwa kami bersaksi atas diri kami sendiri. Maksudnya, jin dan manusia itu memberikan kesaksian, mengakui bahwa telah datang utusan Allah yang memberikan peringatan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang siksa akhirat. Telah mereka akui. Qalu syahidna ala anfusina. Tapi iki fase di mana iki adalah sawise wong kafir ku bulet-bulet. Jadi wong kafir itu bisa Allah pertama itu juga gak ngaku bahwa telah datang utusan Allah kau tinggali kabeh asali. Nah, nah ayat ini Gusti Allah cerita fase ketika orang kafir itu mengakui supaya apa? Nah, supaya ketika Gusti Allah nyiksa, nah itu setelah eh, setelah kuatnya argumentasi. Jadi Gusti Allah gak boleh mereka itu ngaku nek keliru. Syahidina la anfusina aikat balagna dikasih teman-teman aikat balagna dikasih teman-teman tumeka sapa rusul ing kita qala ta'ala wa gharatuhumul hayatud dunya wa gharatuhum lan nipu ing wong akeh opal hayatud dunya kehidupan dunia kalam maka ora iman semua akeh itu dan bodoh nyakseni semua akeh ala anfusim ing atas adil akeh annahum saat menung akeh iku kalam ono sapa wong akeh iku kafirina bodoh kufur kabeh. Zalika
Dari kau temung kau ngutus utusan air selalu sudah tiga ngutus utusan pira-pira utusan iku satu ini kelakuan Allah mutailan iku mukaddar tentang kira-kira akan wa yautai iku mukhaffafatun an mukhaffafah aili anu kisi satu ini kelakuan iku lam yakun orang sama orang buka pengaruh sila iku muhnikal pura menghancurkan pira-pira desa bidulmin kelangan yoyo minha saking Kura wa ahwa utawi kemudian kura iku wa bimuna podolani kabeh lam yursal ke seorang dan utus ilai yang lam yursil ke seorang utus Allah ilaihim marang ahlul kura rasulan utusan bukayin dengan jelasakan sama Gusti Allah lahum marang ahlul kura. Jadi maksudnya ini Gusti Allah itu memberikan sanksi, memberikan sanksi berupa menghancurkan orang-orang yang kafir di dunia ini dengan kehancuran di dunia, dengan kekalahan, dengan kebinasan orang-orang kafir di dunia dan di akhirat ikut disiksa itu tidak tiba-tiba enggak, tapi itu melalui proses setelah Allah mengutus utusan kepada mereka dengan berdakwah kepada mereka mungkin dakwah itu bertahun-tahun kayak Nabi Nuh itu sangat saya tahun kemudian utusan-utusan Allah itu didustakan. Coba sing Allah cerita na Al-Quran itu Allah utus macam-macam ini para nabi, para utusan baik sing disebut jenengi utawa sing gak disebut jenengi. Kemudian utusan-utusan Allah itu diingkari. Nah, setelah pengingkaran itu, ketika kemudian datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah, maka mereka dibinasakan oleh Gusti Allah. Jadi kalau cerita ini, Gusti Allah itu membinasakan tanpa memberi peringatan. Maksudnya begitu. Beri peringatan berupa para utusan Allah dengan membawa kitabullah diperingatkan. Kemudian mereka mengingkari, bahkan di antara mereka masih membunuh para nabi, orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Kemudian oleh Allah dihancurkan, no alam dunia, no akhirat disiksa. Dari kalau lebih kurang kamu hikal pura bidulmin wa ahluha kaum itu. Walikulin, maka sisa pertanyaan. Bagaimana satu daerah sama sekali tidak pernah datang utusan Allah dan tidak pernah datang kepada mereka dakwah agama itu tulis apa nasibnya. Maka dari Imam Suyuti ini apa kita ini itu Al-Hawi. Imam Suyuti di karangan kitab jadi Al-Hawi di Fatwa mengatakan bahwa orang-orang yang mereka tidak pernah didatangi utusan Allah atau mereka tidak pernah mendapatkan karena otomatis mati kalau aku ngomong memang tidak datang kepada mereka informasi tentang Islam. Kemudian meninggal bisa Allah dibangkitkan oleh akhirat itu kalau Allah diwai hukum diwi hukumnya orang-orang ahli fatrah, hukumnya orang-orang yang hidup di masa vakum kenabian. Maka bisa Allah mulai hukum diri kepada mereka menemani akhirat. Orang-orang itu kalau bisa Allah diperintah untuk masuk api, jadi mencuti. Ketika mereka nurut masuk api, walaupun itu api itu sifatnya adalah membakar, tapi karena ketaatan mereka kepada Allah, sehingga apa yang mereka kenal tentang karakter api itu membakar itu ditinggal. Mereka hanya memprioritaskan perintah Gusti Allah. Jadi kalau Allah diperintah mau masuk api, mau masuk api. Nah,
Wong sing diperintah Allah masuk api ku mau kemudian masuk api, maka iku nek dunya nu dikategorikan wong sing taat. Ku Gusti Allah dileboni swarga. Nah, wong sing gak gelem iku dileboni neraka. Jadi maksud itu orang-orang sing hidup tidak mendapatkan informasi tentang gak ngerti on agama jadi Islam gak ngerti. Yang ini hukumi nguni kuno akhir dari musyrik. Wali kulli dan ikut bisa sama suci melamiri nasi pira-pira wong kang amal darajat utawi pira-pira balesan jaza untuk isi balesan bima sing barang amilu kang lakoni sapa kul min khairin bayani kebagusan wa syarrin keelean wa ma rabbuka lan ora ana sapa pengira pira diwa bilin iku kalau lali amma sing barang ya maluna kang lakoni sapa akeh priya iklan ya wadainan tak wali kullin darajatun mimma amilu setiap orang yang melakukan kebaikan atau kejelekan darajatun dia akan mendapatkan balas wali kullin bagi setiap orang sing melakukan kebaikan utawa kejelekan maka dia pasti mendapatkan balasan mimma amilu dari apa yang dia kerjakan min khairin wa syarrin dari kebaikan ataupun kejelekan. Nek eh, yang dikerjakan adalah kebaikan ya balasannya itu bisa orang kebaikan baik nang dunia atau nang akhirat. Kalau ngelakoni api kalau Allah dibalas gak ngerti nak suwargo kono balas nak dunia ya dibalas kan Gusti Allah. Maka balasan itu akan sejenis balasan itu sejenis dengan perbuatan sejenis. Nek misalnya jenis perbuatan itu adalah nolong uang, maka aku akan selalu ditolong Gusti Allah. Nah, ini sama tak ada. Bintang surullah itu Inna Allaha bi aunil abdi maka mal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu seneng nolong dulure, seneng nolong dulur iku mang dulur biologis atau iku mang dulur secara agama. Cuman bukan. Jadi pikiran Gusti Allah itu gak kewiritan. Banyak rahasia-rahasia Gusti Allah. Pikiran Gusti Allah itu datang namun gak ngerti itu pasti gimana rasanya. Ya. Jangan aja ngira. Nek keberhasilan itu kewiritan tok. Gak. Sama tahu. Sama tahu berbuat baik kepada orang. Sama tahu berbuat baik kepada orang. Uang itu mau sangat membutuhkan. Kemudian sampai hadir. Ya. Sampai mungkin tuh bengi itu tuh sampai gak apa-apa. Tapi orang belum tahan. Eling sampai sing bantu ketika dia dalam kesusahan kalau sing hadir sampai ya memberikan uluran tangan sampai mungkin begitu sampai kagum tapi wong iku dulu mengangkat tangan orang tuh sampai terus kembali wong iku sing diterima kan Gusti Allah. Oh, berarti pertolongan Allah itu bisa datang dari proporsi sama gak ngerti. Justru wong sing wirid-wiridan dan menganggap wiridan segalanya itu dia melihat dirinya sendiri sebenarnya. Dia melihat dirinya. Oh, aku hasil soal aku mau iki. Dia melihat dirinya itu. Kalau ilmu tasawuf itu gak habis. Orang melihat dirinya tidak bagus. Merasa punya hak kepada Allah karena wiridan. Wiridan itu wiridan. Sesuatu. Wiridan itu wiridan. Wiridan itu kan salah satu media untuk mengingat Gusti Allah. Cuma warna wiridan macam-macam.
sing rupa Hizib Bahri, ono sing rupa Hizib Nawawi, ono sing rupa wiridani wong terus macam-macam itu kan masail itu kan eh, perantara bagi kita untuk mendekatkan Gusti Allah. Wis coba kono. Nek kawan wong wiridan iku mau niatnya mau macam-macam dengan tidak sampai kepada yang diniati putus asa. Engkau nek sampai menjadikan pada diri. Di wiridan itu ya, nek kapan penjalu yang wanyane. Ketika Allah gak kerso sebelum yang digandari itu jadi putus asa. Sekarang diri. Ketika kan seluruh waktu, wiki gara-gara bumi dikahi. Mana. Bahwasanya Allah itu al-jaza min jinsil al-jaza min jinsil amal. Jadi bahwasanya Allah ini sejenis dengan perbuatan kita. Ya perbuatan kita itu menolong uang, maka bahwasanya Allah itu nolong. Nanti wong sing seneng nolong. Inna Allah fi auni abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu memberi pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu seneng tolong nok wong liya. Tunggal mana man satara aib akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa sing menutupi aib orang lain, maka aibnya akan ditutupi oleh Allah di hari kiamat. Cuma apa amal baik menutupi aib orang. Maka kalau Allah dibalas balasan yang sama menutupi aib. Man farraja kurbat akhihi fid dunya farajallahu kurabahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing dunya kebaikannya adalah nolong kesumpakane uang. Maka menino akhirat kalau Allah dihilangi kesumpakan. Ketika uang no akhirat iku mau bingung menghadapi berat di no akhirat macam-macam. Maka uang itu ditolong dari bisa. Tunggal sing wingi uang kok kejelekannya rupa zalim kepada orang. Maka Allah akan balas dengan yang sama. Wakadzalika wali ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah akan menguasakan kepadanya orang zalim sing akan menganiaya wong iku dan wong iku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi walikulli darajatun mimma amil. Dan untuk itulah uangku dibangkitkan besok di dunia. Pokoknya si uang kalau Allah kasih tanda di kiamat. Ya, supaya tidak sama antara orang yang baik dan orang yang jelek, supaya tidak sia-sia. Artinya gini, ketika orang itu tidak dibangkitkan di kiamat, kayak hewan ngono sing kalau balesani, kalau surga, kalau neraka, maka orang berbuat baik itu sia-sia. Apa kalau balesani? Dengan uang berbuat doa, ya gak apa-apa, bisa Allah gak balas kok. Mari ngono uang mati dan debu, maka kebaikan itu sia-sia karena balasan baik, kejelekan itu ya gak apa-apa kalau balasan. Maka nono akhirat itu berono kanggo balas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dalam satu kirat amma ta'malun, bahwa Gusti Allah itu gak lali atas perbuatan kalian. Gak lali ku maksudnya apa sih gak lali? Gak lali ku adalah balas. Jadi gak lali kok balas. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Diketokna karo Allah kok maksudnya dibalas. Sapa wong melakukan perbuatan sekecil apapun kebaikan, Allah akan memperlihatkan. Sekecil apa kejelekan, Allah akan memperlihatkan. Apa maksudnya yang benar? Dia balas. Orang buka udah bingaran sirai kalau wali datang semuki an khalqi saking makhluk itu si Allah ibadatihim dan saking ibadai khalq nuru rahmati kan dua ini rahmat iya sya'lam kersa sebuah Allah wa ma rabbuka wa rabbukal ghaniyu dan Tuhanmu itu al-ghani suki
Gusti Allah iku sugih, Gusti Allah iku apa sing dimaksud sugih? Gusti Allah gak butuh nang makhluk. Gusti Allah iku sugih, Gusti Allah gak butuh nangani makhluk an khalqihi, Gusti Allah gak butuh makhluki wa ibadatihi, dan Gusti Allah itu gak butuh ibadahi makhluk, Gusti Allah yang gak butuh ditaati. Itu ambil uang jadi penguasa, jadi presiden, butuh ditaati rakyat. Nek rakyat ini mau bangga enggak, gak perlu bayar pajak, ya ampun, itu kekuasaan yang menungso itu langgeng gak langgeng kok jadi rakyat. Nah, rakyat gak gelem dipimpin, demo kabeh Pak Soeharto mau mudhun. Nah, tapi bisa Allah. Kemaksiatan menungso iki ya gak nyudo derajat Gusti Allah, taat menungso gak nambah apa-apa. Gusti Allah. Itu jenenge semugi, walau bukan wali Gusti Allah itu suki, gak butuh makhluk, gak butuh ditaati. Dur rahmat, Gusti Allah itu nduweni rahmat. Di antara rahmat Gusti Allah, di antaranya adalah tidak membinasakan menungso ketika menungso itu maksiat kalau Allah tidak dibinasakan langsung, tetapi diwai imhal, diwai tempo, diwai masa, barangkali menungso itu mengiring kepada Allah dan kembali kepada Allah. Walau yu'akhidullahu an-nas bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu. Nah, seandainya Gusti Allah itu nyiksa menungso, setiap menungso itu mau maksiat dikontani siksa ikut Gusti Allah, maka mereka tidak akan bisa hidup di dunia ini. Walau ya'khudullahu nas bidulmihim, teman-teman, Gusti Allah kerso nyiksa menungso ketika maksiat ikut dibinasakan, maka mereka tidak bisa hidup. Mataraka 'alaiha min dabbah, Gusti Allah tidak akan meninggalkan, tidak akan menyisakan apa yang hidup di dunia ini. Maksudnya Allah itu berkehendak nyiksa menungso atas setiap kemaksiatan yang dilakukan, maka tidak ada makhluk hidup yang sanggup hidup di muka bumi. Walaki akhirun ila ajalin musamma, tetapi Allah mengakhirkan siksa itu ila ajalin musamma, namanya ajal sing ditentukan oleh Gusti Allah. Maksudnya Gusti Allah berikan tempo untuk apa? Untuk taubat. Itulah di antara rahmat Allah. Itu rahmat, Gusti Allah berikan rahmat. Di antaranya adalah tidak membinasakan menungso atas kemaksiatan ini dengan seketika. Iya, syalamun kerso sama Gusti Allah. Yudhibkum mongkong ilangi sama Gusti Allah yang sirah kabeh. Ya ahla Makkah tahu penduduk Makkah. Ihlaki kelawan ngancurakan Imbadikum saking sawise sira kabeh ma ing paring ya syau kang kersa sapa Gusti Allah minal khalqi sing makhluk kama ansyakum fa alai nyukulaken Gusti Allah ing sira kabeh min dzurriyyati qaumin akharina saking dzurriyyati kaum akharina kang one kabeh adzabahu tegese ngilangi sapa Gusti Allah ing ahlu Makkah walakin nautabani Gusti Allah iku aqakum misahaken sapa Gusti Allah ing sira kabeh netapaken sapa Allah ing sira kabeh rahmatan Quran ana rahmat lakum kanggo sira kabeh. Jadi di antara rahmati Allah adalah memberikan kesempatan hidup. Dalam hal ini Fitope adalah penduduk Mekah. Jadi hari ini sahabat penuzul adalah orang-orang kafir Mekah. Mereka oleh Allah diberi kesempatan hidup. Ya Allah berkehendak maka Allah membinasakan mereka dan mengganti mereka dari golongan selain mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi karena rahmatnya Allah, penduduk Mekah sing kafir mbek kanjeng Nabi itu diberi kesempatan hidup baru insya Allah. Maka uang sing memang kalau Allah ditakdirkan iman, pada akhirnya iman mbek kanjeng Nabi. Walaupun sebenarnya sangat memusuhi kanjeng Nabi, pada Khalid bin Walid, pada Ikrimah bin Abi Jahal, sing meninggal oleh perang Yarmuk. Ikrimah itu ketika
perang Yarmuk itu, dia mengatakan bahwa aku ini pernah memusuhi Nabi dan memerangi Nabi dan orang-orang Islam. Maka pada hari ini aku tidak akan mundur dan tidak akan mundur melawan orang-orang Romawi. Dan maka Ja'far itu kan simbol gendera, Ikrimah itu simbol gendera, simbol panji. Yang tangan itu ditepas sampai orang kafir, sing temen itu karet tangan kiwa, tetap bawa gendera ke tangan kiwa, ditebas semuanya sampai dikempit sampai guru. Ikrimah bin Abi Jahal, yaitu orang-orang Muslim kalau Allah ditakdirkan mampu Islam dengan orang tempo itu, maka mereka kemudian menemui Islamnya dalam takdir. Adapun si kalau takdir yang mati dalam keadaan kafir. Innama tu'atuna fasirid. Innama satu menit barang tu'atuna kang janjini sira kabeh binas saati saking dino kiamat wal ada bilan siksa laatin iku yektine bakal teko la muhalata hali pasti wama antum lan ora-ora utai sira kabeh iku pemukjizina kelawan ngapasaken kabeh Walitina diksi padha luput kabeh adabana ing siksa kita. Innama tu'atuna la'atin, apa yang kalian dijanjeni kalau Gusti Allah atau diancam kalau Gusti Allah itu la'atin, itu akan datang. Jadi ini sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang selalu mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, wahai Muhammad, kapan datangnya ancamanmu ini kalau kamu memang benar apa yang kamu ucapkan. Ancaman apa? Ancaman bahwa neka iman disiksa kiamat, ini kiamat. Maka dijawab oleh Gusti Allah bahwa apa yang kalian dijanjikan, yang diancam itulah atin akan datang dalam muhalata pasti. Hari kiamat akan datang. Nah, Kanjeng Nabi diutusnya Kanjeng Nabi itu menunjukkan akhir zaman. Sing mengerikan itu adalah menulis sawi khasya jalalan ini ono keterangan bahwa umat Kanjeng Nabi itu tidak akan melampaui 1.500 tahun setelah hijrah Nabi. Ini kajian loh, bukan nas Quran maupun nas hadis. Soalnya kiamat itu sesuatu sih disembunyikan oleh Gusti Allah, tidak ada yang mengerti, bahkan Nabi tidak mengerti juga. Tapi ini kajian. Nanti ngoni sawi itu dikatakan bahwa umat Kanjeng Nabi ini tidak akan melampaui maksudnya 1.500 tahun setelah hijrah Nabi. Ini kan spiro 1440 spiro 44. Ya kan? Nah, sekarang titik nih. Benar kajian ini mau. Dan tanda-tanda itu semakin hari semakin nyata. Semakin hari semakin nyata. Jadi pakar eskatologi, pakar hari akhir lah, pakar alamat-alamat hari akhir, pakar eskatologi Yaman, jadi Habib Abu Bakar Al-Adini. Nah, ini kitab Al-Usus wal Muntaliqat. Ini mengatakan bahwa di antara alamat ide hari kiamat itu adalah transaksi tanpa uang. Alamat ide hari kiamat itu adalah transaksi tanpa uang. Ini apa? Ini loh, yang sama kan soalnya tua-tua itu ya soalnya duit cash tua. Sehingga ada itu loh. Barang-barang boleh ditambah no klik, no duit, bocor duit. Aku sekarang duit apa? Biar nantol itu diberi motor ini bayar cash. Jadi kalau naruh bokap, mending malah gak kartu sama motor oleh sektor bos.
Ya itu, saya ini malah, sing saya ini dompetnya anak dua, ini uang tua dua anak dompetnya, dompetnya dua untuk tua. Ada enam itu, kan dua dompetnya. Maksudnya enam sing dua, enam sing kaki dua yang jadi kak, dompetnya kalau anak dua, orang tinggi ya, orang dua yang jadi kaki dua. Kasi ko ada nom sing duwi nok dompete kan duwi ana yo kartu-kartu niku wane QRIS niku sebenarnya kartu itu boy ayo jadi aku bakal alatin di antara pada waktu beliau mengatakan itu belum terjadi ini kau sih ya model ini transaksi itu ono sih saya kira senyata wakil mana sih di dalam kita berbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.